Saya Gagah, temen saya Iqbal Latif mati. Saya sempat baca di kolom komen, ya nggak tahu nih bener apa enggak gitu ya. Jadi katanya ada beberapa pihak yang ketemu sama Gagah gitu. Ya, pada akhirnya saya bermimpi bertemu Gagah. Dia pakai baju gamis gitu putih ke arah saya begini, lalu dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian pada intinya dia bercerita bahwa sekarang saya sudah tidak ada di sana lagi. Dulu ini nggak boleh diceritakan ini. Jadi ada seorang tentara yang megang bahu saya itu. Dia bilang, Pak Alex ketemu apa di sana? Enggak ketemu apa-apa karena memang dilarang untuk bicara kan. Ah, ini bohong Pak Alex. Kita di sini tuh mencari Gagah. Semua obor mati. Pada saat itu memang apa ya Mas, mix sekali lah ini antara kebrutalan hutan, binatang sama mistik itu kental banget gitu. Omamat Season 5 live dari Purwodadi. Urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu nyala. Kehilangan dua sahabat sekaligus tentunya tidak mudah, apalagi jika persahabatan itu dasarnya adalah persahabatan yang tulus. Hari ini ternyata ada kisah yang belum pernah diceritakan oleh Pak Alex pada saat ia kehilangan dua orang sahabatnya. Jadi saat itu Pak Alex juga melakukan pencarian ya setelah teman-temannya itu hilang. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam, selamat datang. Makasih udah dijamu lagi dengan baik nih oleh Pak Alex. Dijamu apa? Terima kasih. Pak Alex, jadi ada cerita yang belum diceritakan pada saat ketika Pak Alex sudah ditemukan. Pak Alex ternyata setelah agak sehat gitu ya, Iya. membantu melakukan pencarian. Ya, itu seminggu setelah saya berada di rumah sakit. Karena kondisi waktu turun itu kan kedua kaki bengkak semua itu. Jadi harus ditunggu supaya bisa jalan. Begitupun saya berjalan dengan tertatih-tatih. Tujuan utamanya itu menunjukkan lokasinya secara langsung karena berdasarkan apa yang saya sampaikan ternyata tidak cukup. Jadi mereka tetap tidak bisa menemukan jenazah kan. Kemudian tujuan yang kedua itu rekonstruksi Mas Pasir. Oke. Ya. Pada saat itu berpikir bahwa Gagah itu ada di mana gitu. Sempat mikir nggak saat itu? Oh iya, bukan hanya sempat mikir tapi menunjukkan ke tim SAR-nya. Tetapi pada hari-hari berikutnya ketika tempat terakhir saya bertemu sama Gagah itu jadi didatangin lah gitu, juga nggak ketemu. Cuma terdengar ada suara lirih minta tolong kalau nggak salah. Itu kedengaran di hati. Mirip suara Gagah? Iya, tapi sangat lemah sampai akhirnya hilang. Oke. Saya dari tadi nggak tahu ya ini perasaan atau apa gitu ya. Bukan gimmick ya. Dari awal syuting tuh udah merinding terus, nggak tahu kenapa ya. Oke, ceritain dulu ceritanya Pak Alex. Oh ya, Pak Alex juga lagi kurang enak badan. Kita doain semoga Pak Alex segera sembuh, diangkat penyakitnya teman-teman. Oke, langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Jadi buat kalian yang belum nonton video Pak Alex, jadi Pak Alex ini adalah yang mengalami kisah tragedi dua sahabatnya hilang di Gunung Slamet ketika tersesat selama 14 hari. Nah, Pak Alex boleh diceritakan awal mulanya itu seperti apa? Saya kira sebaiknya kita mulai dari
mimpi ya. Jadi setahun yang lalu, Maret 2023, saya pada akhirnya setelah menunggu, meminta, berdoa karena penasaran sebenarnya bagaimana sih nasib kedua teman saya, pada akhirnya saya bermimpi bertemu Gagah. Nah, dalam mimpi itu dia pakai baju gamis gitu putih, terus dia ke arah saya begini, lalu dia menoleh ke kiri dan ke kanan seperti khawatir bahwa dia itu diikuti gitu. Nah, kemudian pada intinya dia bercerita bahwa sekarang saya sudah tidak ada di sana lagi gitu, dan itu menenteramkan. Sekali lagi ini mimpi ya Mas, artinya mimpi itu kan bisa gejala psikologis, bisa apa ya, dan dia ngomong bahwa kalau ada yang menyerupai dia, itu bukan dia, dan memang dia tidak pernah menyerupai dirinya sendiri untuk bertemu pendaki, karena sejak peristiwa itu saya sering bertemu pendaki lain yang ngakunya ketemu gitu, dan itu membuat rasa tersendiri Mas. Jadi andai kata Anda punya teman meninggal tidak ketemu tapi lalu jadi hantu, itu kan bertumpuk-tumpuk rasa penyesalan, rasa penasaran gitu. Nah, sebelum itu saya sama keluarganya Gagah menapak tilas ke desa tempat saya turun itu, yang namanya Desa Limbak Tepus, di mana di situ mengalir Sungai Lemberang yang menjadi tempat kecelakaan kami. Dengan meditasi saya coba ketemu, dan ini saya sampaikan kepada keluarga hasil meditasinya kayak apa. Pada saat itu Gagah juga berusaha datang gitu, cuman dia dipeluk kayak awan gitu. Jadi kayak ada awan gitu, terus dia ditarik kembali gitu. Itu berarti 2 tahun setelah kejadian meditasi itu, Pak? Bukan, meditasi itu baru tahun berapa itu? Peristiwa ini sudah kita ceritakan lagi, sudah viral. Kemudian ini membuat saya nyambung dengan keluarga Gagah. Kemudian keluarga Gagah itu membantu saya untuk napak tilas ke Limbak Tepus. Nah, cuman setelah itu hasilnya cuman lewat meditasi yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian terakhir kontaknya itu lewat mimpi setahun lalu gitu. Nah, sekarang kalau kita kembali menceritakan tentang Gagah. Gagah itu pertemuan terakhir saya kan ketika si Iqbal sudah meninggal, saya turun, kemudian saya mendengar suara, tolong saya Gagah pribadi, kami tersesat dan sebagainya. Karena itu hutan lebat, saya teriak supaya dia tetap teriak kan ya, supaya menjadi acuan. Saya turun itu di sungai sebelah kiri saya. Pada saat itu saya sedang menyusuri punggung bukit, tetapi karena medan dan situasinya hujan, saya nggak bisa sampai di lokasi tepatnya, tapi saya di bawahnya. Jadi sebuah curug, sebuah air terjun gitu, sebuah air terjun, dan dia di atas. Dia langsung menanyakan karena kaget kayaknya, "Loh, kamu kok turun? Si Iqbal bagaimana?" Saya bilang, "Iqbal sudah meninggal, jadi ayo turun bersama," gitu. Sepertinya dia mengalami shock ya, sehingga begitu mendengar Iqbal itu sudah meninggal, dia bukannya turun, tapi dari posisi berdiri begini dia duduk di atas batu gitu. Duduk di atas batu dan nggak mau turun. Waktu itu sore. Nah, malamnya itu semalaman si Gagah berteriak, pada intinya dia nggak mau pulang karena temannya sudah meninggal gitu.
saya Gagah, teman saya Iqbal Latif mati. Jadi sejak awal memang ada perbedaan sikap antara saya sama Gagah. Begitu si Iqbal celaka, si Gagah memutuskan maunya ya. Jadi kita bertiga tunggu aja di sini. Kalau ada bantuan ya kita selamat, kalau tidak ada bantuan kita mati bersama. Nah saya nggak bisa kalau begitu, karena saya pikir konyol banget kalau begitu. Manusia harus berjuang sampai titik yang terakhir kan begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau semuanya memutuskan untuk tetap di sana, ini peristiwa ini nggak akan pernah bisa terkuak kan. Ceritanya itu sebenarnya kayak apa kok tiba-tiba ada 3 mahasiswa mendaki terus nggak pernah pulang, kan ya lucu kan gitu. Karena kalau kita bisa sharing, minimal orang bisa mengambil pelajaran Mas gitu. Karena meskipun saya juga waktu itu sudah beberapa kali naik gunung tanpa rute dan sebagainya, tapi situasinya sangat berbeda. Saya nggak pernah membayangkan bahwa hutan Gunung Slamet itu begitu luas, begitu buas, begitu lebat dan dipenuhi binatang gitu loh, binatang buas maksudnya. Kalau Iqbal pernah mimpi juga? Iya, sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah selang berapa tahun ya. Ada yang mirip sih dari 2 mimpi itu. Si Iqbal itu pada intinya keberatan kalau saya tetap naik gunung, apalagi mencari dia ya. Nah, dia menunjukkan kondisi dia. Jadi dia itu tinggal di apartemen, di mana semuanya itu di sana fokusnya lebih ke beribadah, kemudian kontak dengan kita yang hidup itu bukan nggak ada, tapi tipis. Jadi ada semacam ketidakpedulian gitu loh. Artinya aku sudah di sini, yang di sana begini. Ya sebenarnya sayang ya kalau ada kesalahan itu. Tapi ya gimana gitu. Seperti udah jalannya masing-masing. Ya udah jalan masing-masing. Kemudian si Iqbal ini ketika itu kan saya tanya, si Gagah ada di mana? Oh si Gagah sama juga, tinggal di apartemen juga, tetapi apartemennya beda gitu. Ya dari mimpi itu tentu saja saya masih berkecamuk ya. Ini maksudnya apartemennya beda itu apa gitu, karena itu gedungnya banyak gitu, dan katanya gedung yang ditinggali si Gagah itu ada di pojokan agak jauh. Nah karena ini cerita milik bertiga, tentu saja saya berdoa atau apa ya, kalau orang Jawa bilang batek ya, kalian mengizinkan nggak kalau saya cerita? Intinya begitu. Sempat bertanya gitu? Iya, dalam hati itu begitu. Nah akhirnya mimpi gitu. Nah, makanya dalam mimpi itu saya tanyakan, kalau ini saya ceritakan, kalian keberatan tidak? Iqbal tidak, tapi Gagah pada awalnya keberatan. Tapi kemudian saya kasih tahu, kalau kita tidak ceritakan maka orang akan bebas berkesimpulan. Gitu, lebih baik diceritakan aja. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting itu untuk pembelajaran, intinya begitu si Gagah itu. Baik Pak, ini kita balik lagi ya pada saat kejadian. Nah itu bagaimana hingga akhirnya Pak Alex ikut pencarian Gagah? Pendakiannya itu dimulai dari Gunung Malang, karena memang lokasi kecelakaannya itu lebih dekat dari Gunung Malang. Nah ketika di sana itu kita kan berjumpa tim SAR yang baru turun. Kita mau berangkat itu kan ketemu dulu sama tim SAR yang baru turun. Nah dulu ini nggak boleh diceritakan ini. Jadi ada seorang tentara yang megang bahu saya itu. Dia bilang, Pak Alex ketemu apa di sana? Enggak ketemu apa-apa, karena memang dilarang untuk bicara kan. Ah ini bohong Pak Alex,
karena saya ketemu harimau. Oh ya udah. Nah ketika ketemu harimau itu mereka ini kan takut. Nah, takut mundur-mundur terus bersandar pada pohon. Pohonnya itu bergeser ke belakang. Jadi mereka juga bingung ini jadinya kalau begini ini harimau beneran, pohonnya yang tidak beneran, atau semuanya ini fenomena yang mistik gitu loh. Gitu. Tapi karena itu zaman Orde Baru Mas, orang nggak bisa asal ngomong waktu itu, apalagi kalau sudah menyangkut aparat begini. Ya jadinya itu kita keep, artinya itu omongan antara korban dan yang nyari. Ya banyaklah peristiwa-peristiwa kayak gitu itu. Termasuk yang diceritakan oleh adiknya Gagah itu. Jadi mereka mengerahkan para pencari di lokasi tertentu itu. Tim itu bisa lupa, ini kita kesini nyari siapa ya? Itu. Padahal rame-rame itu Pak? Ya rame-rame. Nah setelah diingat-ingat dan ingat yang dicari adalah Gagah. Yang ingat tadi kan ngomong, kita di sini tuh mencari Gagah. Semua obor mati. Semua obor itu mati. Gitu. Jadi pada saat itu memang apa ya Mas, mix sekali lah ini antara kebrutalan hutan, binatang sama mistik. Itu kental banget gitu, kental banget. Begitu terus setelah rekonstruksi itu, karena melihat kondisi saya belum bisa jalan, ya saya diajak pulang dengan pesan bahwa intinya terima kasih udah ditunjukin, kita akan meneruskan pencarian. Masalah nggak usah aja, istirahat, kami yang akan mencari. Nah pencarian ini kan dilakukan kira-kira sebulan Mas. Sebulan pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa apa ya, peristiwanya memang peristiwa nasional itu peristiwa nasional. Jadi setelah sebulan itu kemudian diputuskan bahwa ini sudah mentok, sudah maksimal, terutama ketika tim SAR itu satu peleton bertemu makhluk yang berbulu setinggi 2 meter itu. Kalau itu saya tahu sendiri keputusannya, karena waktu itu Bapak Kapoldanya itu ada di dekat saya, Bapak Sunario namanya. Dia bilang sudah, kita selesai aja, sudah terlalu banyak biaya, terlalu banyak waktu yang dikerahkan, tetapi kalau sudah urusannya begini ya sudah nggak bisa gitu. Karena jenazahnya itu digendong dan ketika beliau perintahkan untuk ditembak itu pelurunya tembus. Kalau dari warga Gagah mencari juga? Keluarga Gagah itu termasuk pencari pertama Mas. Jadi ceritanya begini, 3 hari setelah kami naik, kan nggak turun-turun. Nah sebelum naik itu kami kan mampir di rumah salah satu temen di Purwokerto, karena saya bilang sama Gagah, bawaanmu itu terlalu banyak, jadi pakaian-pakaiannya itu dia terlalu banyak, udah titipin aja, nanti berat nanti. Nah dititipin. Nah kebetulan si temen ini sudah pernah mendaki ke Slamet juga. Nah artinya kan si anak ini tahu kapan kami berangkat. Nah 3 hari kemudian si anak ini mengantarkan pakaian ke Aji Barang, karena ini kok nggak diambil-ambil pakaiannya. Datang ke keluarganya, ternyata belum turun. Nah si teman ini bilang harusnya sudah turun. Kalau Gunung Slamet ya 3 hari sudah pasti sudah turun, 2 hari aja udah bisa turun kan waktu itu gitu. Jadi waktu itu belum banyak orang yang mendaki dengan cara camping, TikTok gitu. Nah karena ini belum turun, maka keluarganya
Gagah datanglah ke desa Bambangan. Nah, di sana dilihat datanya pada waktu pendakian kan sama anak-anak UPL. Nah, kemudian UPL dihubungi. Jadi keluarga Gagah bersama UPL itu adalah tim pencari pertama, termasuk tim pencari pertama bersama aparat tentu saja. Itu. Saya sempat baca di kolom komen yang nggak tahu nih bener apa enggak gitu ya. Jadi katanya ada beberapa pihak yang ketemu sama Gagah gitu. Ya, ya. Jadi saya pernah mendaki Gunung Ungaran. Waktu itu saya mendaki sendirian. Lalu ada seorang pendaki dari UIN Semarang, terkopoh-kopoh naik ke atas karena dikasih tahu di rumah juru kunci bahwa Mas Halek ada di atas. Dia terkopoh-kopoh dan dia ketemu saya itu hanya untuk menyampaikan bahwa dia habis diselamatkan Iqbal dan Gagah. Jadi dia tersesat bersama rombongannya, lalu ketemu 2 pendaki. Kemudian ini ditemani sampai ke atas, sampai turun lagi, sampai di Samarantu. Nah, sudah terus disuruh melanjutkan perjalanan pulangnya. Tetapi sepanjang perjalanan 2 anak ini nggak mau makan, nggak mau minum, ngobrol. Tapi entah bagaimana mereka nggak tanya nama gitu. Nah, sampai di desa ternyata si 2 orang ini kan tidak turun, ceritalah. Akan ditanya ciri-cirinya bagaimana gitu. Oh, yang satu pakai kacamata, yang satu, loh itu kan pendaki yang hilang pada tahun 85 gitu. Nah, peristiwa seperti ini cukup sering saya alami. Jadi ketemu orang yang mengaku bertemu teman dan wow itu aduh rasanya kayak hati itu kayak disilet-silet gitu. Jadi sampai saya berpikir begini, apa mati aja nggak cukup sih gitu. Maksudnya gimana Pak Alex? Nasib untuk mati di gunung itu apa masih kurang? Masih kurang bagi teman saya sehingga harus menjadi hantu atau diserupai hantu gitu loh. Jadi ini lebih ke pertanyaan pada Tuhan sebenarnya. Kenapa bukan aku? Ini 2 teman saya baik-baik loh Mas ini. 2 orang yang baik, ibadahnya baik, sementara aku enggak gitu. Aku rock and roll. Tapi saya baca juga gitu Pak Alex ya. Katanya sempat datang ke rumah juga. Nggak tahu itu benar apa enggak. Ke rumah masing-masing gitu. Kalau ke rumah masing-masing enggak lah, hanya semacam bayangan. Kalau bayangan itu kan bisa aja ilusi Mas. Tapi kalau menemui saya sebelum pesan-pesannya saya sampaikan, iya. Jadi ada beberapa pesan kan, misalnya sepatunya minta dipendam di puncak Sumbing. Terus ini setelah kejadian? Iya. Berapa lama? Ya begitu saya sudah sampai Semarang kan, saya dirawat di rumah sakit itu kan berapa lama ya? Itu lama ya. 2 apa 3 minggu gitu loh. Nah kemudian saya udah balik ke Semarang, mulai itu. Jadi kayak blackout gitu loh Mas. Jadi tiba-tiba itu rasanya hitam. Nah kalau sudah gitu si Iqbal muncul, dia posisi begini. Nggak ngomong. Pakai kain kafan gitu? Enggak. Siapa yang ngafani? Nggak ada, ya pakai kaos putih waktu dia meninggal itu. Tapi begini? Iya, posisinya begini. Kan ketika meninggal dia minta untuk saya gini kan. Sebelumnya kan dia udah kerasa kalau mau meninggal kan. Jadi nanti kalau aku meninggal aku diginikan, terus dibisikin adzan, dibisikin kalimat syahadat. Nah itu loh kalimat syahadat itu. Ya begitu. Jadi ketemunya ya begini ini, tapi kondisinya blackout. Dia nggak ngomong, tapi langsung saya jadi ingat, oh dia punya pesan untuk disampaikan ke ibunya. Saya sampaikan. Dia punya pesan untuk disampaikan ke gadis, oke saya sampaikan. Terus pesan apa aja Pak?
semacam pertanyaan. Jadi kalau Alek nggak ada, sebenarnya kamu sayang sama aku nggak? Seperti itu maksudnya. Ya udah, saya sampaikan ke gadis dan jawabannya cukup shocking buat saya, karena saya berharap mending gadis itu ngomong, iya saya sebenarnya seneng tapi kamu keduluan Alek atau gimana gitu ya. Tapi dia jawab, aku memang nggak seneng sama dia. Itu memukul. Rasanya nggak tega, Mas. Saya ingat bagaimana dia mengambil Edelweiss untuk diberikan gitu. Apa bohong itu begitu susahnya kalau untuk membahagiakan orang. Karena si Iqbal bilang, yakinlah bahwa pada saat kamu bertanya, aku ada di sampingmu. Itu sudah saya sampaikan. Maaf ya, jadi agak kaku. Ini pinggangnya sakit sekali. Gak apa-apa Pak Alex, tapi aman, masih aman. Kalau ke orang tuanya? Orang tuanya Iqbal apa kakak? Iqbal? Orang tuanya Iqbal itu shock ya, semua shock. Tapi orang tuanya Iqbal itu beda artinya sampai sekarang pun itu sama sekali nggak bisa membahas ini, sama sekali. Jadi pada waktu saya sampaikan itu, kalimat yang diulang-ulang oleh si emak, ibunya Iqbal itu, kenapa kok nggak kamu bawa turun, apa diseret atau apa gitu. Nah, saya kan nggak bisa menerangkan pada orang awam bagaimana sebenarnya hutan dan gunung itu kan. Mungkin mereka persepsinya kan terpengaruh oleh film atau apa kan. Orang bisa berlari-larian di hutan, itu nggak bisa kita lewat aja, kita harus merayap kok. Bagaimana bisa bawa temen? Saya sudah sampaikan, bawa tubuh sendiri aja itu susahnya bukan main. Nah, kalau bisa dibawa turun, sudah pasti kami bawa turun. Karena pada waktu itu yang celaka kan baru satu kan, yang dua ini kan bisa bawa turun. Tapi karena memang nggak bisa. Tapi biasanya memang begitu Pak Alex ya, rasa sayang seorang ibu tuh sama anak kadang. Iya. Ketika dia minta tolong pun kadang yang minta tolong juga bingung gitu loh. Gimana caranya? Ya gimana caranya. Tapi ya itulah karena rasa kasih sayang yang sangat begitu besar gitu. Nah, kalau keluarganya kakak itu tampaknya lebih bisa menahan. Jadi ketika pertama kali bertemu dengan ibunya kakak habis kecelakaan itu, untuk menyampaikan cerita dan minta maaf itu baik kok, baik. Saya nggak bilang ibunya Iqbal nggak baik, tapi ada hal yang membuat ganjalan karena saya nggak bisa menerangkan bahwa itu nggak mungkin permintaan itu gitu. Begitu, itu perbedaannya. Permintaan apa yang nggak bisa dijelaskan? Permintaan untuk membawa pulang itu. Kenapa tidak dibawa pulang jenazahnya? Ya nggak bisa gitu. Dan saya gagal menerangkan. Ditambah adiknya yang cewek itu si Iqbal kan langsung ngomong, aku benci sama Mas Alek. Dari deket, saya sering ke rumahnya, saya sering makan di rumahnya, saya kadang tidur di rumahnya, tiba-tiba ada statement seperti itu kan. Ya sedih. Tapi Pak Alex juga nggak bisa berkata apa-apa saat itu. Ya nggak bisa. Karena itu habis itu saya membatasi diri untuk ke sana. Karena kalau saya ke sana seperti menoreh luka lama gitu loh. Yang masih bisa komunikasi itu kan sama kakaknya yang perempuan, Mbak Mus namanya. Jadi kalau saya mau mencari lagi, jadi tiap tahun setelah itu kan saya mencari, saya izinnya ke kakaknya, almarhum Iqbal itu. Tapi memang ada momen-momen gini sih Pak Alex ya, misalnya kita itu tulus gitu ya, pengen berbuat atau menyenangkan orang yang emang kita sayangi gitu ya. Dan tapi ternyata hasil yang kita udah usahain itu nggak berhasil gitu. Iya. Nah, ketika kita bilang ke orang tersebut gitu ya, kita udah usaha gini-gini tapi nggak berhasil, nah dianya kecewa. Di situ tuh kayak pek banget itu rasanya. Iya betul. Campur antara
sedih, kecewa, terus nggak tahu mesti gimana lagi gitu. Ya untungnya ada kakak yang tertua itu. Jadi saya mencari setiap tahun itu, saya mencari di tanggal-tanggal kami kecelakaan itu, saya izin ke dia. Sampai dia sendiri bilang, apa nggak capek Todi? Sudahlah. Karena pencarian yang ketujuh itu kan saya sudah beristri. Pencarian ketujuh ini gimana Pak? Setiap tahun, sejak tahun 85, peristiwa kan terjadi tahun 85. Tahun 86 pada tanggal yang sama dengan kecelakaan, saya nyari. Sendiri? Iya, atau bikin tim. Tapi pada intinya saya mencari mereka gitu loh. Terus nanti tahun berikutnya begitu. Pada akhirnya ketika dana nggak cukup untuk bikin tim, ya sudah dicari sendiri. Gitu. Sehingga kakaknya bilang, sudahlah, move on aja. Kan sudah punya istri juga. Dilanjutkan hidupnya gitu. Tapi ya namanya penasaran ya susah. Gitu. Nggak ada yang ditemukan apapun selama 7 tahun itu? Nggak ada. Kecuali hal-hal yang nggak masuk akal. Hal-hal yang nggak masuk akal itu kan misalnya ini di pertengahan antara gejala psikologis apa memang mistis, kan hal-hal seperti itulah. Tapi kalau material atau real ya nggak ketemu apa-apa, tulang juga enggak. Nah, pernah ketemu misalnya waktu saya dirikan tenda itu, malam-malam itu wanginya kenceng sekali, tapi rasanya hanya di sekitar situ. Nah, kemudian dia ada suara begini, kamu ngapain kesini? Kamu itu sudah tak lepeh tahu enggak? Dimuntahkan. Jadi mau dimakan dimuntahkan, itu namanya kalau bahasa Jawa tak lepeh. Tapi kamu selalu datang untuk menyodor-nyodorkan diri, lama-lama tak makan juga kamu, gitu. Nah, intinya saya disuruh pulang aja. Paginya saya tetap nekat. Masa sudah sampai sini nggak tak terusin gitu ya. Nah, ketika saya terusin, itu jelas bahwa angin itu hanya di depan saya, Mas. Jadi angin ini pohon ini dahannya tumbang, krak. Tapi yang di samping-samping itu enggak. Jadi yang ke arah tempat kejadian itu, gitu. Nah, ini sebenarnya ini gejala psikologis, mimpi atau memang kejadian kan agak susah gitu. Agak susah. Karena berharapnya bertemunya yang real. Iya, bertemunya itu real. Ketemunya yang nggak real dulu gitu. Iya, atau bertemu pakaian lah atau apa gitu. Setidaknya seperti itu. Tapi apakah itu hanya dialamin oleh Pak Alex gitu? Apakah dari keluarga Iqbal, Gaga, atau mungkin kerabatnya gitu setelah kejadian juga mengalami hal yang sama? Boleh nggak dijawab juga nih Pak Alex? Jadi kalau keluarga saya dan keluarganya Iqbal itu nggak ikut mencari karena jauh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Tapi keluarga Gagah itu mencarinya itu nggak cuman ikut mencari, tapi mereka bahkan membiayai tim juga kan, mendatangkan tim dari Jakarta kalau nggak salah. Cuman karena keterbatasan dana ya terpaksa dihentikan. Di luar itu malah terjadi hal-hal yang menjadi semacam penanda gitu loh, bahwa si Gagah memang sudah waktunya diikhlaskan gitu. Jadi misalnya waktu saya ke Aji Barang itu, saya bertemu salah satu teman sekolahnya Gagah, di mana pada saat kami masih dicari itu, dia itu sholat di satu masjid, tapi dia nggak tahu kalau temennya itu hilang di Gunung Slamet. Ini bertiga posisi lagi hilang padahal. Ya, jadi kami baru hilang, baru dicari. Si orang ini sholat di masjid, temu sama Gagah.
diajak bareng sholatnya dan diimami gitu, diimami oleh Gagah dan bilang bahwa ini sholat terakhir kita, maksudnya barengan gitu. Habis ini aku mau pergi gitu. Pergi kemana? Ya sudahlah pokoknya aku pergi. Nah ini orang ini kan kemudian ke tempatnya Gagah. Ini kok mau pergi kerja apa pergi apa? Kayaknya dia kuliah. Ternyata kami masih di Gunung Slamet. Gitu, itu kalau yang dialami temannya Gagah. Kalau keluarga Iqbal yang diceritakan ke saya cuman begini. Iqbal itu kan kamarnya ada di loteng. Nah sejak peristiwa Iqbal nggak pulang itu, kamar itu menjadi angker. Jadi sering terdengar suara-suara gitu. Suara apa, Pak? Suara manusia. Suara manusia ya. Tapi suara manusianya ini bukan cowok loh, Mas. Cewek malahan. Cewek. Dan juga sering menyerupai saudara. Biasanya yang cewek yang diserupai. Jadi misalnya ini si A ini lagi pergi, tiba-tiba ada di situ nyapu apa-apa. Nah nanti yang asli datang, loh kamu tadi udah nyapu gitu kok? Bukan aku. Kalau yang terjadi di Iqbal cuman begitu. Saya nggak tahu ini gejala apa ini. Oke. Seperti itu. Tapi bukan Iqbalnya ya? Bukan. Menyerupai yang lain Iya, ya? iya bukan. Iya, iya. Soalnya kalau di Islam gitu ya, di agamaku memang kan setiap manusia itu punya korin, punya pendamping gitu, Pak Alex. Jadi ketika meninggal, nah biasanya korinnya itu kadang yang bisa jadi gitu ya, ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal usil seperti itu. Gitu. Tapi keluarga Iqbal ini kan memang agak menutup diri untuk soal ini. Jadi mungkin juga ada, cuman nggak diceritakan ke saya gitu, bisa aja. Oke. Ini juga jadi menurutku ya, Pak Alex itu kan orang yang logis gitu ya, orang yang dulu aktivis, Iya. yang sering kritik pemerintah saat itu. Apalagi zamannya Orde Baru gitu. Iya, iya, iya. Tapi justru banyak hal-hal mistis gitu ya dari kejadian hilangnya dua teman Pak Alex itu gitu ya. Bahkan bukan Pak Alex doang yang ngalamin gitu, di keluarga dan kerabat pun juga tim SAR. tim SAR tuh mengalami hal yang sama gitu. Sehingga kan jadi pertanyaan, sebetulnya ada misteri apa sih di balik ini gitu. Ya itu bagian yang sampai sekarang pun tidak terpecahkan itu. Bagaimana hal-hal yang tidak terjelaskan itu bisa terjadi, tapi nggak cuman sama satu orang, tapi bisa sama yang dialami. Misalnya ketemu harimau, sampai sekarang pun saya nggak bisa nyimpulkan ini harimau beneran apa bukan kan gitu. Nah kalau dari Pak Alex gitu ya, kenapa sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, pertemanannya sama Iqbal dan Gagah itu kayak tulus gitu. Kenapa pertemanannya tulus gitu? Karena kami itu kayak kalau orang Jawa bilang tumbuh untuk tutup. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu antara kami, tapi kami justru saling melengkapi. Contohnya gini, dia pegiat pramuka. Saya sejak kecil nggak suka pramuka. Dia nih siapa? Si Iqbal. Iqbal itu kan pegiat pramuka, dia instruktur pramuka. Saya nggak suka sama pramuka karena ada kejadian lucu nih. Jadi waktu kecil, karena saya sangat terobsesi dengan ajaran pramuka yang baik, ada ibu-ibu mau nyebrang jalan nggak bisa bawa belanjaan. Mau saya tolong, dia malah curiga saya mau melarikan itunya, belanjaannya. Sejak itu saya pikir ajaran pramuka ini nggak masuk akal, nggak bisa dipraktekkan. Jadi saya nggak suka pramuka. Gitu. Nah, saya lebih suka seni, saya lebih suka puisi, saya lebih suka teater. Nah, Iqbal justru dengan dia tidak suka seni, tapi kan di kelas ada pelajaran sastra. Nah, dia kan terpaksa bagaimanapun kan juga harus belajar itu. Kalau saya pas pentas,
Dia saya ajak nonton, coba kamu tonton, kamu evaluasi. Itu evaluasinya justru yang paling paling menyodok diri saya, karena dia ngomong begini, aku nggak lihat si peran itu main, yang aku lihat Alex. Itu sama dengan bilang you gagal gitu. Kalau kita main teater yang dilihat masih Alex, ya berarti saya gagal, kan gitu. Jadi saya pikir Iqbal ini cerdas, bisa menganalisa, cuman dia nggak suka gitu. Dia nggak suka. Dia putuskan untuk tidak menggeluti itu, karena menurut dia mungkin seniman itu konyol lah, konyol, living for today, kata dia gitu. Seniman itu apa, hidupnya nggak ada programnya dan sebagainya gitu. Dia orang yang logis, orang yang ya pragmatis lah gitu. Kalau Gagah? Kedekatan saya dengan Gagah itu tidak sedekat dengan Iqbal. Nah, Gagah ini seorang yang sangat solider. Jadi pernah dia punya cincin gitu, ada temennya yang tertarik, ya udah dikasihkan begitu aja. Dia juga tidak pernah menghitung kalau misalnya temennya mau pinjam atau apa gitu, ya sudah Royal gitu. ya royal berdasarkan yang dia punyai. Dan dia punya obsesi yang tinggi. Jadi saya sama Iqbal pada saat itu kan sebagai pendaki kan jauh lebih senior daripada Gagah. Tapi di antara kami yang pengen keliling Indonesia untuk naik gunung itu Gagah. Kami enggak. Kami ya pokoknya kalau kita masih suka naik gunung, naik aja gitu. Kalau Gagah tidak. Jadi dia memang ingin mengunjungi gunung-gunung yang ada di Indonesia, karena dia tahu bahwa Indonesia ini penuh dengan gunung yang indah gitu. Jadi dia punya obsesi untuk menjadi pendaki, karena itu kan dia tergabung dengan pecinta alam resminya IKIP waktu itu. Sedangkan kami enggak. Tapi bertiga sama-sama aktivis, apa Pak Alex saja? Mereka enggak, mereka lebih sayang sama kuliah. Emang kenapa Pak Alex? Kalau jadi aktivis di zaman itu ya? Oh, berbahaya Mas. Kita mengkritik itu akibatnya bisa sampai ke perkuliahan Mas. Jadi kita terlalu banyak membaca puisi tentang penguasa dan sebagainya, itu dosen akan tahu. Kita dipersulit dan disindir-sindir. Gitu. Sampai begitu ya? Iya, bisa dituduh LSM. LSM? Iya, karena pergerakan-pergerakan itu kan banyak yang melalui LSM. Mas. Oh, di zaman itu ya? Iya, zaman itu LSM main di belakang ini untuk terjadi kegelisahan gitu. Saya juga sebetulnya banyak penasaran sih gitu ya dengan jadi aktivis gitu, sering kritik zaman Orde Baru itu seperti apa. Tapi mungkin di video yang lain aja kali Pak Alex. Kita balik ke topik dulu ya. Ada lagi Pak Alex dari kisah 14 hari hilang di Gunung Slamet ini? Iya, masing-masing dari kami itu punya kesedihan yang beda. Bapak saya sangat menjaga betul agar saya tidak melanjutkan jadi pendaki. Jadi dia sangat protektif. Izin yang tadinya susah jadi lebih susah lagi. Tapi ya karena saya tinggal di Semarang, Bapak tinggal di sini kan, ya tetap aja saya bisa melalui itu. Nah, kalau keluarga Iqbal itu dengan menutup diri, jadi menjaga untuk tidak membicarakan hal itu. Kalau keluarga Gagah itu tetap berikhtiar mencari. Nah, pencarian itu ya namanya orang bingung Mas. Jadi kalau pencarian dengan fisik sudah nggak bisa, akhirnya kan minta petunjuk ke orang-orang pinter atau apa.
beberapa itu mendekati kebenaran. Saya tahunya cerita itu kan ketika saya berkunjung ke keluarganya kakak itu. Jadi pada suatu ketika itu mereka datang ke seorang kiai yang meminta agar salah satu keponakannya kakak yang umurnya masih 5 tahun itu datang untuk melihat di telur. Nah, di telur itu si anak itu melihat gagah itu lagi duduk di atas batu, dan itu tepat karena apa? Ini kan jurang ini ya, jurang. Nah, saya di sini, si gagah di sini. Ini ada tonjolan batu, gitu. Ya ada tonjolan batu dan dia duduk di situ. Nah, tonjolan batunya yang nggak besar tapi ya berarti itu tepat. Cuman banyak juga yang ngawur gitu. Jadi banyak keterangan yang didapatkan itu kesannya kayak sekedar memberi harapan. Jadi misalnya, oh gagah ini masih hidup, sekarang tinggal di Jakarta, jadi apalah gitu. Jadi kuli bangunan, jadi apa dan sebagainya. Sama keluarganya Iqbal pun, adiknya kan ada yang juga berusaha secara itu. Jawabannya, aduh malah bikin hati gak karu-karuan lah, ngawur dan tidak logis. Tidak logisnya apa? Karena sudah meninggal ketika saya tinggalkan. Kalau gagah ini masih ada kemungkinan lah, meskipun juga absurd. Kalau orang turun gunung kemudian malah memutuskan saya mau ke Jakarta aja, kan jadi absurd ya. Dengan hubungan keluarga sedekat itu loh. Jadi kami masing-masing itu kepada keluarga kan dekat semua, nggak ada yang apa ya, anak yang tidak disukai keluarga, enggak. Jadi gagah di keluarganya juga satu mutiara, Iqbal juga, saya juga sama gitu. Jadi we are all happy benarnya. Pak Alex, ini maaf nih saya harus tanya ini ya, karena emang ini mewakili beberapa pertanyaan netizen. Iya. Kadang juga netizen kalau komen gitu ya, sebenarnya para langgar jalan sate tuh komen selalu gue baca gitu ya. Banyak juga kadang yang ngeritik saya gitu. Tapi mungkin beda ya, antara kritik sama ngatain itu beda. Iya. Kalau kritik kan membangun gitu. Kalau ngatain kan, nah ini kenapa ini orang stres atau gimana gitu. Nah, saya sempat baca Pak Alex, ada yang bilang gini, konspirasi mungkin jatuhnya. Jangan-jangan Pak Alex yang menghabisi 2 orang temannya itu di Gunung Slamet gitu. Mungkin sekalian mau klarifikasi nih ke orang-orang yang komen kayak gitu. Saya nggak perlu klarifikasi. Ketika saya putuskan turun, saya siap apapun. Tuduhan bahwa saya membunuh, saya bahkan menumbalkan teman, itu kan sudah saya alami. Jadi, dari dulu? Iya, dari dulu. Jadi apa bedanya kalau sekarang dituduh lagi? Cuman buktikan dong. Jangan asal kan. Seperti saya juga sudah cerita, kalau orang mau melawan cerita saya, ya versi aslinya itu kan harus ada buktinya, Mas. Saya kan tidak bisa dengan emosional bilang, ya nggak mungkin lah aku bunuh. Apa sih? Terserah mau disimpulkan seperti apa, tapi itu yang terjadi. Kayaknya kok juga susah sih menyembunyikan mayat di gunung pada kondisi seperti itu. Mau digali pakai apa itu? Kayaknya susah, tapi sudahlah. Itu terserah netizen, saya nggak perlu klarifikasi soal itu. Tapi dulu sempat diinterogasi sama tim SAR kayak gitu juga Pak? Sehari, Mas. Dari pagi sampai sore. Ditanya hal yang sama? Iya, bahkan cinta segitiga itu bisa jadi alasan. Jangan-jangan karena cinta segitiga ini, gitu loh. Nah sekarang kalau jenengan jadi saya, kan tahu betul titik rawannya, Mas. Ketika peristiwanya udah berjalan puluhan tahun, bisa nggak cerita ini saya rubah? Bisa, tapi saya nggak lakukan gitu loh. Saya nggak lakukan karena kalau kita bohong, ini sistem kan. Satu kejadian itu kan sistem. Kita bohong di satu titik, maka yang lain akan kena semua, rontok semua. Kebohongan nggak ada gunanya. Kalau kita percaya logika, tapi kalau percayanya sama apa ya, subjektivitas atau suudon atau apa ya monggo.
Iya, karena satu kebohongan itu ditutupin sama kebohongan lain, Iya. jadinya nggak bakal sempurna. Pada akhirnya nggak akan sempurna kan. Pasti akan kebongkar. Pasti. Tapi sebenarnya bukan Pak Alex doang. Saya kan banyak angkat cerita-cerita tragedi gitu ya, yang berujung ada salah satu yang meninggal gitu. Itu banyak juga komen. Jangan-jangan narasumber yang cerita yang menghabisi gitu ya. Ini netizennya kebanyakan konspirasi tontonannya. Iya. Tapi ya semua Mereka kan berhak. suka nonton film yang sadis-sadis itu. Apa itu? Psikopat. Mungkin nih pertanyaan terakhir Pak Alex ya. Terus terang kenapa kayaknya Om Mamat Season 5 ini harus tetap ada Pak Alex gitu ya. Karena saya merasa Pak Alex itu jadi bagian yang cukup penting ya dari RJL gitu ya. Waktu itu saya lupa. Season 2 apa season 3 gitu. Makanya harapan saya ya siapa tahu nanti bisa kerjasama sama Pak Alex gitu. Untuk Siap. membuat buku atau film gitu ya. Mudah-mudahan doain aja. Ya. Apa yang ingin dilihat oleh masyarakat gitu ya. Atas kejadian yang menimpa Iqbal sama Gagah. Yang utama itu adalah ketika kita gagal mengukur diri kita terhadap apa yang sedang kita hadapi. Jadi kalau diringkas itu adalah kegagalan kami membaca kira-kira kalau dipotong kompas Gunung Slamet ini dengan tanpa alat jadinya seperti apa. Itu kegagalan membaca itu. Menurut saya begitu. Kemudian faktor lain, kami waktu itu terlalu dihantui oleh anak UPL yang namanya Hartoyo yang meninggal di puncak karena hipotermia. Dan memang dingin sekali. Jadi bayangan ini menghantui kami sehingga yang dipikirkan adalah segera turun gitu. Ini dua hal yang sangat fatal. Ada ini juga semacam teori kalau kita tersesat dan berputar-putar di satu hutan, ikutilah air. Dalam pecinta alam seperti itu ya. Tapi dalam prakteknya ternyata nggak selalu benar. Karena di gunung air itu hanya miring sebentar, habis itu jadi air terjun ya. Itu hanya berapa meter itu berbentuk sungai lalu jurang. Terus begitu. Gitu. Nah kalau dari sungai ini kemudian kita lintas lagi ke punggung bukit, ya capek naik turun sungai bukit gitu. Jadi yang paling penting menurut saya ya tentu saja jangan tersesat gitu. Nah kalau tersesat ya kita harus beradaptasi sebisa-bisanya. Berpikir secara logis itu sangat penting karena misalnya oke, kita ketemu harimau, ketemu anjing hutan, ketemu apa, kalau menurut saya binatang buasnya itu bukan harimau itu tapi seluruh hutan itulah gitu. Karena kita berpikir harimau tiba-tiba kita terpeleset masuk jurang dan kita dimakan jurang gitu. Jadi kita tetap harus logis, tetap berpikir bahwa kita itu pernah pada masa praevolusi. Kita itu bukan manusia. Paham nggak maksudnya? Jadi nenek moyang kita dulu itu melewati fase seperti ini, kenapa kita tidak? Gitu. Jadi kembali. Jadi ini semacam devolusi ya. Ya kalau kita bisa begitu saya kira aman lah, tapi ini hal yang saya kira Gagah tidak siap. Karena apa? Bekalnya untuk menjadi pecinta alam kan baru 4 kali. Belum sampai ke sana gitu. Ya saya kira itu toh, apa lagi? Kan kita bisa ngomong yang apa ya, idealis, wah itu pengetahuan harus banyak dan sebagainya. Sekarang ini kayaknya sudah nggak bisa lagi Mas.
Anak SMP aja sudah mendaki tanpa ini. Jadi mendaki itu kan sekarang jadi tren ya. Dan kayak Gunung Rinjani itu open trip dibuka, pendakian juga digalakkan. Yang mana membuat setiap orang jadi ingin ke sana. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bukan menyeleksi mereka, tapi ia membantu mereka kira-kira kalau terjadi begini gimana sih gitu kan. Bisanya gitu. Oke. Mungkin sebagai penutup Pak Alex. Jadi Iqbal dan Gagah ini ingin dikenal tuh sebagai sosok apa gitu? Gagah itu saya ingat dia bilang, saya ingin menjadi bagian dari pendakian saya. Karena waktu itu saya kan dikenal sebagai setan gunung di IKIP itu. Jadi terkenal sih, tapi terkenal jelek gitu. Nah, Gagah pengen menjadi bagian dari pendakian saya. Kalau Iqbal itu sebenarnya ketika mendaki Gunung Slamet itu titik di mana dia sebenarnya berniat untuk mulai turun. Jadi sehabis pendakian Gunung Slamet dia akan mengurangi, kalau perlu berhenti mendaki untuk fokus ke kuliah gitu. Jadi kalau melihat pesannya juga, Iqbal ini pengen menjadi anak yang berbakti buat orang tua dan keluarga. Nah, untuk Gagah komunikasi nggak sampai ke sana karena ketika pagi-pagi setelah dia semalaman berteriak itu, saya datang ke tempatnya, dia udah pergi gitu. Tapi dari apa yang diteriakannya ya, saya nggak mau turun, saya mau mati bersama temen, ya berarti obsesinya memang menjadi orang yang setia, menjadi orang yang loyal gitu. Dia punya prinsip kalau kita pergi bersama, pulang bersama, atau nggak pulang bersama gitu. Oke. Jadi kalau dari yang saya tangkap, menjadi orang yang setia dan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Iya. Makasih Pak Alex ya. Udah Sama-sama. sekali lagi setiap season selalu ada Pak Alex. Dan kali ini tetap berbagi dan jangan lupa kita doain semoga beliau segera sembuh. Amin. Terima kasih. Ya, itu dia akhir season 5 dari Purwodadi. Kira-kira siapa lagi nih yang akan diundang jadi narasumber? Boleh banget komen di bawah. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.